Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update adalah berita yang sedang viral juga di Indonesia terkait dengan Nikita Mirzani versus putrinya sendiri Laura atau Loli. Ini ada satu video, sekarang kan babak baru, tahapannya adalah Fadel beserta keluarga yang dikabarkan bahwa mereka tuh kabur dari rumahnya, katanya bawa koper kemana dan sebagainya. Ternyata Fadel sudah memberikan keterangan resminya, baik itu di sosial media ataupun juga banyak melalui videonya bilang bahwa kami sudah menunjuk seseorang yang bernama siapa nih? Rasman ya. Rasman menjadi kuasa hukumnya. Wes, jadi ini udah babak baru nih. Jadi Nikita Mirzani juga harus siap-siap karena dia kan pede ya mengatakan bahwa saya jamin katanya untuk Fadel dan keluarga, saya jamin kalian masuk penjara. Fadel, sebentar lagi kita ketemu. Siap-siap aja kalian. Sebelum kita bahas lebih detail, kita lihat dulu adalah momentum pada saat Nikita Mirzani itu menjemput putrinya dalam tanda kutip di apartemennya, dan saat itu pun juga Nikita mengakui waktu Loli dijemput aja dia sempat video call sama Fadel gitu ya. Dan ini reaksinya Fadel pada saat dijemput. Coba kita lihat bareng-bareng teman-teman. Tenang, tenang, tenang. Tenang aja, tenang. Tenang, tenang aja. Oh, Fadel Loli, bilang tenang aja, tenang. Loli. Oh, sama kakaknya. Semua nonton nih Loli, semua nonton, tenang aja Loli. Tenang aja, tenang. Tenang. Ini lu mau dibungkam, Loli. Tenang aja. Lu mau dibungkam, Loli. Tenang aja. Lu mau dibungkam, Loli. Tenang aja. Tenang Loli, kalau bener terus Loli. Lu mau dibungkam. Video, aktifin itu video. Video aktifin, jangan di pause tuh. Video aktifin, lu mau dibungkam, Loli. Tenang aja. Fakta dari lu. Fakta ada di lo. Tenang. Kasian sih sebenarnya. Cuman kenapa Loli Tenang, harus tenang, begitu Loli. histeris ya Tenang, sebenarnya? Tenang aja. Lagi di kamar mandi Loli ya, itu. Ya Allah. Ayo, 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 ayo. Ya Allah. Ini nggak bisa nih pemaksaan begini, nggak bisa dia pemaksaan begini. Nggak bisa maksa begini. Apa saya telepon Pak Bayu dulu nih, Pak Bayu nih. Wah, dimatiin. Wah, main-main dia. Oke. Itu adalah live-nya dari Fadel ya berarti ya. Ada salah satu temannya atau timnya dari Nikita Mirzani bilang bahwa apartemennya Loli dengan Fadel tuh jaraknya nggak jauh sebenarnya. Kenapa pada saat proses dramatis tersebut Fadel dan juga keluarganya nggak datang atau kakaknya gitu? Kenapa nggak langsung lebih be gentleman gitu, diamankan dan sebagainya? Ya orang juga bisa menilai kalau nanti ada Fadel di sana malah terjadi baku hantam, malah jadi repot lagi kan ya. Tapi kita coba lihat dulu adalah setelah drama-drama terjadi, Fadel kan sudah memiliki pengacara ya. Ini adalah statement resminya bahwa saya nggak sendirian, sekarang sudah ada pengacaranya. Bersama dengan tim hukum yang lain, Saudara Maki dan teman-teman, kami resmi menerima kuasa dari Saudara Rasman. terkait dengan maraknya informasi. Oh, berarti ini satu keluarga ya Fadel ya? Ada dua kakaknya, bapaknya dan ibunya. Polisi yang ditujukan kepada Saudara Fadel, maka malam hari ini Rampok menerima kuasa untuk membantu kepentingan hukum dari Saudara Fadel. Insya Allah untuk menjawab semuanya, klien kami siap dan akan menyatakan yang sesungguhnya, dan kita akan menghadiri panggilan. Pun demikian, untuk klarifikasi awal, maka besok kami mengundang rekan-rekan media di seluruh Indonesia, khususnya nasional, untuk datang di preskon Pak Novo Epicentrum Kuningan pada hari Jumat. Oke, jadi nanti juga ada konferensi persnya. Tapi dari sini satu hal yang bisa kita pastikan bahwa Fadel nggak kabur ya, berarti karena kan berita yang beredar dia kabur gitu. Ternyata kan memang dia kabur ke rumah pengacara. Ya, sekarang kan sudah urusan hukum ya teman-teman. Karena dari Nikita Mirzani juga nggak main-main. Loli pun sekarang sedang ditangani, diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Dikatakan beberapa poin di sini menurut Nikita Mirzani bahwa
dia memang nggak bisa dipungkiri kelihatan banget abis nangisnya, sedihnya, suaranya serak. Bahkan dia ngomong nih bercanda ke wartawan yang tanya gitu. Tadi sempat ngobrol nggak nih kita dengan Loli atau Laura gitu. Dia bilang, saya tadi dijambak sama dia, mana bisa ngobrol gitu. Oke, dia juga masih terus teriak-teriak saat dites gitu. Tapi hari ini tidak bisa dilakukan kayak tes untuk bagian tubuhnya, terutama untuk indikasi yang katanya dia menggugurkan gitu ya, tentang isu kehamilan tersebut. Itu tidak bisa dilakukan sekarang karena saat ini dia sedang datang bulan, jadi tidak bisa dilakukan secara maksimal. Terkait dengan Fadel, Nikita Mirzani sekarang sudah menyebutkan namanya gitu. Fadel itu katanya itu baru keluar dari penjara sekitar 2 hari lalu di Polsek Pesanggerahan karena kasus pengeroyokan. Terus Fadel tuh dinilai adalah sosok yang begitu katanya preman. Tapi kita ngelihat di sosial media atau pada saat dia konferensi pers, untuk usia Fadel yang masih paling 20-an tahun, dia termasuk yang cukup kelihatan dewasa dan juga bijak ya. Tetapi kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya Fadel. Kalau dia sampai satu keluarga menemui seorang pengacara, artinya itu sudah sampai dalam tahapan yang udah nggak baik-baik aja. Untuk kayak kasus ini yang sekarang sedang menjadi perhatian nasional, mencari pengacara yang mau ngebantu secara sukarela itu nggak sulit ya, karena pengacara juga butuh exposure. Jadi aku nggak tahu apakah Fadel ini ngebayar ataukah tidak ngebayar, ya itu urusan lain nanti, karena kan ada banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang status ekonominya Fadel gitu. Maksudnya adalah berhubungan dengan kasus, ada dugaan adalah Fadel ini cuman memanfaatkan si Loli gitu, ada hutang ratusan juta rupiah yang ternyata dugaannya menurut Nikita Mirzani itu dipakai untuk membiayai kuliahnya Fadel, untuk membebaskan dan sejenisnya pada saat dia dulu terkena kasus, teman-teman. Nah, wartawan juga tanya sama Nikita Mirzani, ini gimana respon dari ayahnya Loli gitu. Nikita cuma bilang, ya sudahlah, kita ikuti aja prosesnya di Polres Jakarta Selatan. Pada saat ditanya sama wartawan, apakah Loli akan pulang ke rumah atau enggak? Terus dia bilang gini, mau dia balik ke rumah atau enggak itu enggak penting sekarang ini. Ya udahlah, sebenarnya juga kan kalau sudah dewasa, usia 18 tahun ke atas nanti, kan memang pada prinsipnya semua orang dewasa juga pasti akan keluar nanti kan dari rumahnya. Ya, saya cuma mau ngasih pelajaran bahwa agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Semoga tidak ada Laura yang lain. Nah, dari wawancara Nikita Mirzani, dia selalu menyebutkan namanya Laura, bukan lagi Loli. Jadi nama aslinya. Kalau Loli itu kan kayak nama panggilan kesayangan ya. Jadi Laura tuh nama asli, nama lahirnya. Ini mengindikasikan bahwa ya Nikita Mirzani itu hanya mau menyebutkan namanya saja, tidak mau mengembel-embelkan panggilan kesayangan. Ini udah bisa ngelihat bahwa tingkat kemarahannya Nikita Mirzani memang sudah dalam tahapan yang merelakan sih. Walaupun Loli juga mengatakan pada saat ditangkap kan ya, bukan ditangkap ya, diamankan ya. Itu kan dia bilang, ngapain sih gitu, udah 2 tahun kamu menelantarkan aku gitu kan ya. Sekarang kamu ujuk-ujuk seperti ini. Well, itu adalah kemarahan seorang ibu ya. Maksud aku gini, banyak video-video di TikTok yang bilang begini, wah Loli, kalau kamu punya ibu dari orang timur gitu ya, pada saat ibu kamu ngejemput kamu seperti itu masih enak tuh, masih diomongin baik-baik. Kalau yang ngejemput kami orang timur, ada sebagian TikToker bilang, habis kamu pakai balok gitu kan ya. Ya karena usia dia kan waktu keluar tuh 16 tahun, sekarang paling ya 17 tahun lah, dia nggak nyampe 18 tahun gitu. Kategorinya di bawah umur. Dan sekali lagi, untuk Fadel pun dan juga keluarga, mereka ini sangat potensinya kuat sekali bisa terkena pasal pidana. Kalaupun yang dilakukan oleh Loli dengan Fadel tuh adalah keinginan pribadi, misalnya ya mohon maaf nih berhubungan badan atau bahkan menggugurkan atau dan sejenisnya seperti itu adalah keinginannya Loli sendiri, tapi karena dia masuknya di bawah umur, yang kena adalah Fadel dengan pasal kesehatan, pasal-pasal lainnya itu bisa dikembangkan, kata Nikita Mirzani, bisa dicari semuanya tersebut. Tetapi secara pribadi aku melihat dari kasus ini, yang paling kasihan dari kasus ini adalah ya Nikita Mirzani dan Loli sih. Ada yang bilang bagaimanapun juga Anjas, Loli itu masih di bawah umur. Nggak juga teman-teman. Kasus ini kompleks ya. Kita nggak bisa ngejudge mentang-mentang di bawah umur, sudah pasti dia tidak bisa berpikir secara bebas. Ada yang mengatakan ini adalah hukum karma Nikita Mirzani A, B, C, dan D.
ya itu sih urusan dia sama Tuhan ya. Tapi kalau aku ngelihat dari sini, urusannya Nikita Mirzani dengan juga Loli itu atau Laura, menurut aku adalah kayak cerminan di masyarakat. Banyak sekali kejadian antara orang tua dan juga anak yang ribut seperti ini, tapi tidak terpublikasikan. Jadi menurut aku yang dilakukan Nikita Mirzani sudah sangat tepat sekali. Dia meminta bantuan dari lembaga terkait, kuasa hukum, untuk menyelamatkan Loli. Karena kalau aku tangkap dari sudut pandang orang tua ya, Nikita Mirzani tuh kesel sama Loli sebenarnya. Sudah nggak mau lagi ngurusin A, B, C, dan D. Tetapi dia nggak bisa dipungkiri dia masih ada rasa kasih sayang. Bahkan dia pun menangis, suaranya sampai serak. Dia tahu bahwa Loli ini ya sudah nggak bisa lagi seperti dulu lagi. Tetapi dia nggak mau ngelihat Loli itu kayak jatuh ke dalam lubang yang sebegitu dalamnya. Karena dari sudut pandang seorang Nikita Mirzani, Loli ini dugaannya cuma dimanfaatkan doang gitu sama Fadel dan keluarganya. Dugaannya seperti itu. Dimanfaatin uangnya, dimanfaatin A, B, C, dan D-nya, popularitasnya, dan sebagainya. Bahkan juga kalau lihat dari Instagramnya si Fadel kan ya, Fadel pun juga memberikan statement ya juga cukup menantang sih sebenarnya. Dia ngerasa nggak bersalah gitu. Misalnya adalah begini ya, kalau aku baca nih. Bersama ini saya akan informasikan bahwa saya telah menunjuk Bapak Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum saya dan segala sesuatu terkait diri saya yang sedang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan tidak akan menjawab apapun dan silakan hubungi Bapak Rasman Arif Nasution dan besok akan dilakukan preskon pada pukul 15 WIB di kantornya gitu Jakarta Selatan. Yang nggak kalah serunya pada saat si Fadel kayak repost kayaknya dari siapa? Dari ARL, apakah ini kakaknya atau siapa nggak tahu. Dibilangnya begini, hidup lagi lucu-lucuan ya kawan, keren kan caranya menaikkan derajat kalian. Semangat kawan. Oke, ini kayaknya secara simbol bahwa si Fadel ngerasa dia tidak bersalah dalam kasus ini gitu. Ya, kita lihat nanti lah, karena sudah masuk dalam proses hukum, kita akan lihat bagaimana drama-drama ini yang sepertinya orang Indonesia begitu sangat into sekali. Gara-gara Loli sih teriak-teriak seperti itu, jadi banyak masyarakat yang penasaran lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.